Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mencoba melanjutkan materi kita di topik Measurement and Instrumentation System. Nah, di pokok bahasan kali ini kita mencoba membahas terkait dengan pengkondisian sinyal analog. Nah, telah kita ketahui bersama di awal-awal materi ada satu bagian instrumentasi pengukuran adalah ini ya. Dalam awal-awal kita tahu ada signal processing atau signal conditioning. Nah, yang akan kita bahas adalah di sini. Bagaimana mengkondisikan satu dari output sensor tadi dikondisikan agar bisa ditransmisikan atau sesuai dengan antarmuka dari penerima atau pengolah data gitu ya. Jadi menerima dari sebuah diolah dulu sebelum diterima, misalkan sebelum diterima oleh microcontroller, sebelum diterima oleh ADC atau analog digital converter, sebelum diterima oleh PC, sebelum diterima oleh Raspberry, ya pengolah data tadi, instrumen pengolah data tadi. Sebelum diterima itu dikondisikan dulu atau diproses dulu sinyalnya. Nah, itu akan kita bahas. Nah, ini spesial yang khususnya yang kita bahas adalah bagian dari sensor yang memiliki data analog atau continue, data analog continue. Nah, apa itu signal conditioning? Tadi sudah saya singgung bahwa signal conditioning atau signal processing tadi memproses konversi dari sinyal, sebuah sinyal, utamanya sinyal dari sensor, output dari sensor ke dalam bentuk yang proper atau yang sesuai dengan instrumen interface-nya, antarmuka instrumennya. Ya. Nah, jadi kita convert. Nah, bagaimana mengkonversinya? Rumusnya adalah jika sensor itu linear, ya. Sensor tadi linear. Linear itu seperti apa? Linear itu ya seperti ini. Misalkan ini. Jadi linear lurus, respons sinyalnya tuh kalau inputnya berubah secara konstan, outputnya juga berubah secara konstan. Nah, maka menghasilkan grafik yang lurus. Nah, ini linear. Umumnya sensor-sensor yang baik adalah sensor yang linear seperti ini. Maka analog signal conditioning ini ketika mengkonversi itu menggunakan persamaan linearisasi, atau nanti akan kita buat rangkaiannya berdasarkan persamaan linearisasi ini. Nah, apa itu? Yaitu Vout atau tegangan output setelah sinyal conditioning atau sinyal processing. Kemudian M adalah berapa penguatannya. Kemudian Vin adalah tegangan atau sinyal dari sensor itu sendiri. Kemudian FO atau tegangan offset. Nah, ini adalah pengaturan offsetnya. Ya, pengaturan offsetnya. Kemudian, ini yang akan kita gunakan nanti. Nah, dalam mengkonversi itu tentunya ada beberapa komponen-komponen untuk membuat persamaan linear ini. Ya. Ada beberapa rangkaian-rangkaian yang kita gunakan untuk membuat satu persamaan ini gitu ya. Implementasinya bagaimana satu persamaan ini ketika di dalam satu rangkaian. Oke. Nah, tentunya ada passive circuit ya, dan ada active circuit untuk menyusun tadi ya. Passive circuit ini ada dua, yaitu pembagi tegangan. Ya, pembagi tegangan itu bentuknya seperti ini. Ada VS atau tegangan sumber. Kemudian ada dua buah resistor yang dihubungkan secara seri.
kemudian dihubungkan pada resistor terakhir, dihubungkan dengan ground. Nah, ini tegangan yang akan kita gunakan adalah tegangan VD. Ya, bagaimana cara membuat ini? Bisa menggunakan dua buah resistor yang fix, R1, R2 yang fix, atau bisa juga menggunakan resistor variabel atau menggunakan potensio, gitu ya. Jadi yang dihubungkan ke VS adalah kaki pertama dari potensio, kemudian yang kaki ketiga dihubungkan ke ground, kemudian yang kaki tengah adalah VD-nya, ya. V dividernya, tegangan yang telah dibagi. Nah, bagaimana persamaannya? Yaitu R2 kali tegangan sumbernya dibagi dengan R1 plus R2. Jangan dihafalkan R1, R2-nya. Yang dihafalkan adalah yang di atas, ya. Cara mudahnya untuk pembagi tegangan, yang di atas, R yang di atas itu adalah R yang dekat dengan ground, ya, dekat dengan pentanan ini. R yang di atas selalu yang dekat dengan ground. Kemudian yang R1 ini pasti dekat dengan sumbernya, source-nya, pembaginya ini, resistor pembaginya ini. Nah, seperti ini. Jadi yang dihafalkan pokoknya yang R1 ini yang dekat dengan source, kemudian yang di atas R2-nya itu yang dekat dengan ground. Nanti kalau dibolak-balik R1, R2-nya biar tidak bingung. Misalkan di sini R2 berarti ini adanya di sini. Ya, kemudian R1 ini berarti dia di atas. Nah, di atas dibagi dengan penjumlahannya, ya. Itu cara mudahnya pembagi tegangan. Kemudian berikutnya ada jembatan Wheatstone. Nah, ini adalah terdiri dari dua pembagi tegangan, ya. Terdiri dari dua pembagi tegangan. Nah, ini pembagi tegangan yang pertama, keluar output. Nah, ini. Kemudian pembagi tegangan yang kedua, keluar output. Nah, jembatan Wheatstone ini banyak digunakan sensor-sensor yang berubah, perubahannya, outputnya adalah resistivitas, ya. Resistansinya berubah, ya. Misalkan temperatur, beberapa sensor temperatur itu menggunakan jembatan Wheatstone untuk sebagai rangkaian awalnya. Kemudian ada juga misalkan sensor cahaya itu menggunakan pembagi tegangan atau jembatan Wheatstone itu. Nah, jembatan Wheatstone tentunya yang kita gunakan adalah selisih tegangan dari dua pembagi tegangan. Pembagi yang tegangan pertama itu ada titik A, pembagi tegangan yang kedua itu ada titik B. Nah, berapa selisihnya? Ya, selisihnya ini VA min VB, VA min VB. Boleh juga VB min VA, terserah, dibolak-balik tidak masalah. Ini VB min VA. Tergantung kalau di sini Anda hubungkan ke ground, ini ke positif, ya. Ini hubungkan ke terminal, kalau ini Anda hubungkan ke ground, terus ini hubungkan ke pengukurannya, tegangan voltmeternya, ya, plusnya, ya, berarti B min A. Kalau yang ini Anda hubungkan ke kutub positif dari instrumen pengukuran, kemudian yang B Anda hubungkan ke kutub satunya, ground. Nah, ini berarti A min B, ya. Ini supaya mudah, ya, VA min VB. VA adalah pembagi tegangan yang pertama. VA berarti ini yang ada di atas, R3 per R1 plus R3. Gampang ini. R4 yang dekat dengan ground berarti ini di atas, kemudian dibagi dengan penjumlahan antara R2 dan R4, gitu ya. Gampang ini. Ini taruh atas dibagi dengan
yang atas dibagi dengan yang bawah gitu ya. Resistor yang atas dibagi dengan yang bawah. Itu cara mudahnya. Nah, maka disubstitusikan hasilnya adalah ini. Nah, misalkan R4 ini adalah sensor yang berubah resistansinya. R4 ini sensor yang berubah resistansinya. Maka tegangan di sini akan berubah ya. Tegangan di sini berubah, bisa sama dengan, kalau resistansinya sama dengan R3 ya, sama, berarti tegangannya 0. Nah, kalau resistansinya lebih kecil berarti ini lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi tegangannya, maka tegangannya minus. Kalau tegangannya resistansi R4 lebih tinggi, berarti tegangannya lebih kecil. Nah, maka tegangan di sini plus. Nah, misalkan seperti itu ilustrasi penggunaan jembatan Wheatstone. Nanti aplikasi-aplikasi selanjutnya akan saya bahas bergantung dengan sensor-sensor yang akan kita gunakan ya. Nah, apa keuntungan pembagi tegangan dan jembatan Wheatstone? Ya, kelemahan pembagi tegangan, kalau V sumbernya tidak stabil, maka VD-nya tidak stabil. Ya, dia ikut berubah. Misalkan di sini 4 volt, nah maka tegangannya berubah. Penggunaan jembatan Wheatstone itu menstabilkan seandainya ketika tegangan sumbernya di sini tidak stabil, maka ada penyeimbang di sini. Misalkan tadi ya, R4 ini adalah sensor. Kalau ini drop, tegangan di sini drop sumber utamanya, ada pembagi tegangan di sini yang menyeimbangkan. Maka outputnya akan tetap stabil. Output perubahannya tetap stabil. Nah, output perubahannya tetap stabil. Nah, itu kelebihan dari jembatan Wheatstone. Oke. Setelah pasif, berikutnya adalah rangkaian aktifnya. Tentunya karena kita berbicara dengan analog, tegangan analog, ya pasti bentuk penguatan ataupun penguatan atau pereduksian dari sebuah sinyal itu, penguatan atau pelemahan sinyal itu ya menggunakan op-amp ya. Nah, tentunya ini sudah harus kalian kuasai lebih banyak. Di sini kita hanya menggunakan, saya bahas sekilas saja. Yang pertama ada inverting amp. Rangkaiannya seperti ini, kutub negatif dari op-amp dihubungkan ke Vin. Nah, gainnya didapat dari R2 dibagi dengan R1. R yang ada di atas op-amp dibagi R yang dekat dengan input. Nah, karena inverting, sinyalnya dimasukkan di kutub negatif, maka sinyalnya terbalik. Ya, output V inputnya positif dikalikan dengan gain yang negatif, maka V outnya jadi negatif ya, negatif. V outnya jadi negatif. Nah, inverting ini kelebihannya selain kekurangannya tadi membalik sinyal, jadi perlu dibalik lagi nanti ya. Misalkan tegangan dari sensor itu jarang yang negatif, tapi kalau dikuatkan dengan inverting maka jadi tegangannya negatif ya, minus. Nah, kalau seperti itu negatif, perlu kita balik lagi menjadi tegangan positif. Nah, itu kekurangannya, harus ada 2 kali penguatan, satunya dikuatkan, satunya pembalik, dikembalikan lagi. Nah, kelebihannya adalah dia itu bisa melemahkan sinyal. Kalau R2 dibanding R1-nya itu di bawah 1, 0,1, maka tegangan outputnya itu dikecilkan gitu ya. Nah, kalau lebih dari 1, dia penguatan. Nah, kemudian berikutnya adalah buffer. Nah, selain sebagai buffer, dia juga bisa digunakan sebagai pembalik sinyal ya. Kalau buffer, misalkan buffer ini outputnya V out sama dengan V in. Kenapa dia buffer? Ideal op-amp itu impedansi yang ada di output
impedansi yang ada di output lebih rendah dibanding dengan impedansi yang ada di input. Jadi semacam memblok dari sinyal yang ada di input itu dikuatkan tapi dengan impedansi yang lebih rendah. Meskipun penguatannya satu, tapi impedansinya di sini lebih rendah sehingga daya yang ada di output arusnya lebih baik gitu ya. Nah, buffer itu ada dua, ada non-inverting tanpa pembalik. Di sini tidak ada R, langsung saja dibalik seperti ini. Nah, ini buffer, jadi sama. Kemudian ada buffer yang inverting. Nah, ini buffer inverting, sinyalnya dimasukkan ke kutub negatif, sinyal inputnya. Kemudian ada R yang sama, ya, antara ya sama seperti penguat inverting tadi ya, penguat inverting ini. Tapi R2 dan R1-nya sama. Nah, ini adalah buffer inverting. Nah, berikutnya ada non-inverting, kebalikan dari inverting. Ini sinyalnya dimasukkan ke kutub positifnya op-amp, kemudian gainnya didapat dari perbandingan R2 dan R1. Seperti ini, ya, R2 per R1. Penguatannya non-inverting, tidak terbalik, tapi minimum penguatan terkecilnya adalah 1 ya. Ini kalau Anda buat 0, per R2 dan R1-nya 0,000, penguatannya sekecil apapun ditambah dengan 1. Ada 1 rumus wajib di sini. Jadi dia tidak mungkin penguatan di bawah 1 atau tidak mungkin digunakan untuk melemahkan sinyal. Selalu digunakan untuk penguat sinyal. Ya, sinyal positif ya. Paling tidak penguatannya adalah 1 gitu ya. Penguatannya 1. Nah, ini non-inverting. Nah, berikutnya differential M atau rangkaian pengurang ya. Rangkaian pengurangan. V2 ditaruh di positif, kemudian V1 ditaruh di negatif. Ini R2 dan R2 di sini sama, berarti R1 dan di sini R-nya sama. Nah, jadi yang di input R-nya sama, yang di output sini R-nya sama. Nah, ini digunakan untuk selisih tegangan V2 yang positif tadi ya, V1-nya yang negatif. Nah, ini rangkaian pengurangan. Kemudian ini summing, penjumlahan, tapi penjumlahan non-inverting ya. Ini penjumlahan non-inverting summing M. Ya. Ini inverting summing M. Jadi penjumlahan tapi sinyalnya dibalik. Nah, itu rangkaiannya seperti ini. Ya. Ada 2 buah sinyal V1, V2 dimasukkan ke kutub yang sama di negatifnya op-amp. Kemudian R2-nya ini ditaruh sebagai penguatan ya, R2-nya sama. Kemudian R1 dan R3. Nah, ini kalau ini sama berarti bisa disederhanakan. Kalau sama, dia menjadi hanya menjumlahkan saja tanpa melemahkan sinyal satu sama yang lain. Rumusnya seperti ini. Nah, rumus-rumus ini mohon dicermati dan rangkaiannya, karena nanti akan kita gunakan untuk membuat analog signal conditioning. Rumus linearisasi ini kita gunakan. Kalau V0-nya negatif ya berarti ada rangkaian negatif, pengurangan berarti kan jadinya ya. Nah, kalau gainnya yang negatif, bagaimana berubah lagi gainnya yang positif, rangkaiannya juga beda ya, tidak selalu sama. Nah, ini sebagai contoh, langsung saja contoh. Ada sebuah sensor, outputnya itu dari 10 mV
sampai 50 mV. Jadi range-nya outputnya ini ya, outputnya itu dia 10 mV paling kecil. Jadi misalkan sensor tekanan tadi ketika 0 kPa-nya outputnya 10 mV. Kemudian ketika pengukuran maksimumnya dia mengeluarkan tegangan 50 mV sensor pressure tadi. Nah, 10 sampai 50 mV tadi tentunya tidak sesuai ketika kita menggunakan microcontroller dengan ADC. Karena apa? Analog digital converter dalam microcontroller itu paling tidak terkecilnya itu tegangannya 0 sampai 3,3 volt. Ini bukan milivolt. 3,3 volt. Nah, jadi kalau tegangan ADC paling kecil itu 3,3 volt gitu ya dalam sebuah microcontroller ya. Tertingginya dia 5 volt gitu ya. Nah, ini kita desain berarti 10 mV ke 50 mV itu kita convert atau dikondisikan menjadi 0 sampai 3,3 mV. Kita gunakan persamaan linearisasi tadi, V out sama dengan M V in plus V0. Nah, kita substitusikan ketika 10 mV kita rubah jadi 0 volt ya. Kita masukkan 10 mV sebagai V in ya, jangan lupa. Kalau merubah dari 10 ke 0 ya berarti 10-nya dimasukkan ke in, kemudian 0-nya dimasukkan ke out. Nah, kemudian 50 kita masukkan ke in, 3,3 kita masukkan ke out. Nah, sehingga kita punya dua persamaan ini. Kemudian kita cari berapa gain-nya, M-nya, dan berapa tegangan offset-nya. Nah, karena ada dua persamaan ini bisa kita selesaikan dengan eliminasi maupun substitusi. Nah, kita selesaikan ini misalkan dengan eliminasi karena offsetnya sudah sama, kita negatif ya, kita kurangi di sini. Kita kurangi ya, kita kurangi V0 V offset dikurangi V offset 0, kemudian ini 0,01 volt. Nah, ini milivolt tadi kita rubah ke dalam volt ya. 0,01 volt dikurangi 0,05 volt, hasilnya 0,04 volt dikali M, kemudian 0 dikurangi 3,3 min 3,3. Nah, berarti besar penguatannya adalah ini M sama dengan 3,3 dibagi dengan 0,04. Hasilnya setelah kita hitung adalah 82,5. Nah, 82,5. Kemudian M sudah ketemu, kita masukkan bisa ke sini, bisa ke sini untuk mencari offset ya, tegangan offsetnya berapa. Ini saya masukkan ke persamaan yang pertama, M-nya sebesar 82,5 harus ke dalam output 0 volt. Nah, sehingga V offsetnya ini dikalikan, V offsetnya adalah, nah ini tidak selalu V offsetnya positif, jadi rangkaiannya bisa berubah. Tegangan offsetnya negatif, sehingga kita punya persamaan yang seperti ini setelah kita masukkan M dan V offset. Nah, V offsetnya ketemunya negatif 0,825, kemudian M-nya 82,5. Nah, ini kita buat rangkaian. Nah, karena ini pengurangan, berarti kemudian ini positif, berarti kita cari mana persamaan yang sama. Ini tidak mungkin gunakan, karena kalau kita kalikan
yang depan adalah negatif, yang belakang juga negatif. Ini digunakan ketika sama-sama positif ya. Ini positif, ini positif. Itu bisa digunakan. Jadi sama-sama positif digunakan, sinyalnya ini negatif, ditaruh di depannya itu adalah non-inverting inverting buffer. Jadi sinyalnya negatif diubah lagi dengan negatif non-inverting tadi. Nah, itu bisa. Jadi kalau plus itu gunakan dua rangkaian, yaitu summing dan buffer. Jadi dijumlah karena dia negatif, dinegatifkan dengan buffer ya. Ini kan dinegatifkan lagi. Nah, ini bisa. Kalau ini yang kita desain di sini itu negatif ya, selisih VI dengan tegangan 0,825 ya. Maka kita gunakan yang ini. Nah, kita gunakan yang ini, tapi di sini ada gain R2 per R1. Kalau tadi kan gainnya hanya di V2 saja ya. Ini gainnya ada di V yang ini saja. Maka ini dikeluarkan. Ya, kita keluarkan. Nah, gainnya itu kita keluarkan sehingga di sini ketemu 0,01 ya. 0,825 dibagi dengan 82,5, ketemunya 0,1. Jadi ini sudah sama dengan persamaan ini. Gainnya di depan V2 ya, VI inputnya, kemudian dikurangi V1. V1-nya konstan, yaitu 0,01 konstan di sini. Nah, sehingga ini perlu dikeluarkan. Nah, supaya bentuknya sama dengan persamaan rangkaian diferensial. Nah, kita cari M-nya adalah 82,5 tadi ya, sudah. Nah, kita cari perbandingan resistor R2 dan R1-nya ini supaya dapat gain 82,5. Kita asumsikan ya, kita tentukan satu resistor dulu, misalkan R1 ya, R1. Nah, R1 kita tentukan 10K. Kenapa kok bukan 10 ohm, Pak? Kenapa kok harus 10K, nilainya besar sekali? Sesuai dengan yang tadi, bahwa op-amp yang ideal di bagian input itu impedansinya lebih tinggi. Maka kita buat yang sama, resistansinya di input, bagian input kita buat lebih tinggi, 10K, kita beri yang besar-besar 10K. Baru kita cari R2-nya. Nah, 82,5 R2-nya berarti dikali 10 kali 82,5, yaitu 825K. Nah, 825K itu bisa kita buat dengan 3 buah resistor, yaitu resistor yang pertama adalah 820 kilo ohm ditambah 3 kilo ohm ditambah 2 kilo ohm. Ini kalau di pasaran adanya seperti ini, 820 kilo ohm, 3 kilo ohm, dan 2 kilo ohm. Berarti R2 di sini ada 3 buah resistor ya. Ada 3 buah resistor untuk mendapatkan 825K. Jadi di seri gitu ya. Di ilustrasinya R2-nya itu ilustrasinya 3 buah resistor ya, R1 ya, set, R2 seret, kemudian R3 di seri. Nah, ini resistor yang di atas ini adalah 820, ini 3 kilo, 2 kilo. Jadi di sini ada 3 buah resistor. Di sini juga ada 3 buah resistor untuk membentuk ini. Atau kita gunakan variabel resistor tapi kita setting ke 825K.
Nah, kita sudah menemukan perbandingan R2 dan R1-nya. R1-nya di sini berarti kasih 10K. Nah, ini sudah kita rangkaian utamanya sudah. V2-nya yang plus, ini V2-nya berarti yang plus. Ini kita masukkan ke sensor. Ya, kita masukkan ke sensor. Jadi misalkan tadi tegangan dari ini, ya ini input tegangan sumber. Nah outputnya itu ini output dari sensor ini dimasukkan ke op amp ini V2 dimasukkan ke mana tadi. Nah dimasukkan ke sini, kakinya tadi dimasukkan ke sini. Nah sebagai input kita sudah membuat ini 82,5 VI. Yang belum adalah tegangan offsetnya, yaitu 0,01. Negatifnya sudah didapat dari rangkaiannya. Ini rangkaiannya negatif. Nah, rangkaiannya negatif. Berarti tinggal kita supply di sini adalah tegangan yang positif ya. Tegangan yang positif. Ya. Jadi di sini disuplai tegangan positif 0,01. Supply tegangan positif, negatifnya sudah didapat dari rangkaian. Nah, cara membuat tegangan seperti itu, jadi kita gunakan pembagi tegangan tadi ya, pembagi tegangan. Kita buat V offsetnya 0,01. Nah, tadi karena sensor kita ADC kita keluarnya 3,3 volt, maka kita bisa menggunakan tegangan sumber 5 volt gitu ya. Jadi untuk mensuplai rangkaian ini kita bisa menggunakan tegangan 5 volt. Berarti kita masukkan di sini 5 volt. Ya. Tegangan di sini 5 volt, ini 5 volt sudah. Nah, sama seperti tadi, kita tentukan sebuah resistor di sini satu dulu, ya satu dulu sama seperti tadi. Biar mudah di sini saya tentukan yang R2 dulu, R2 atau R1 saja bisa, R2 saja. Nah, saya pilih 10K. Kenapa 10K? Kenapa kok besar sekali? Karena ini resistornya masih di bagian input dari op amp. Seperti yang kayak katakan di awal, bahwa impedansi dari op amp di bagian input itu lebih besar. Jadi kita buat lebih besar impedansinya. Supaya lebih besar, kita buat resistansi 10K. Boleh 100K boleh. Ya, tentunya R1-nya nanti berbeda ya. Nah, kita tentukan 10K 5 volt. Nah, ini dikali ke sini. Ya, dikalikan. Atau ini dibagi 5 voltnya yang pindah ke bawah. Dibagi dulu 5 voltnya yang pindah ke bawah. Ketemunya 0,02. Ya, ini V-nya kita coret, voltnya ketemunya 0,02. Kemudian kita kalikan dapatnya ini 0,002 R1 kemudian 0,02K sama dengan 10K. Kemudian pindah ruas, 10K dikurangi 0,02K 9,98K. Kemudian R1-nya dibagi dengan 0,02. Ini K-nya masih ada karena di bawahnya bukan K. Tidak ada. Dapatnya 4990K. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 mega ohm. Ya, kita bulatkan 5 mega ohm supaya di pasaran juga masih ada 5, mega ohm. Nah, sudah ketemu, akhirnya adalah seperti ini. Ya, rangkaiannya jadi seperti ini. Jadi pembagi tegangan ini tadi tegangannya di sini 0,01. Resistansinya di atas 5 mega ohm, di bawah 10K. Nah, kemudian VIN-nya ini kita masukkan ke sensor.
Ya, tadi misalkan ini sensor ya, tegangan outputnya kita masukkan sini, kemudian masuk ke sini. Ini adalah 8,2,5K. Ini juga yang di depan ini juga sama 825K ya, penguat yang di sini. Nah, boleh juga ini R-nya beda, boleh. Nah, ini sehingga kita punya persamaan rangkaian yang sama dengan rangkaian linearisasi kita. Ini adalah pengkondisian sinyal supaya outputnya dari 10 mV sampai 50 mV ke output, yaitu range 0 sampai 3,3 volt. Nah, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya supaya Anda lebih memahami ini, silahkan dicoba, yaitu kita gunakan sensor yang sama di video kita yang sebelumnya, yaitu sebuah sensor pressure yang mengukur 0 sampai 50 kPa. Ini outputnya 0 hingga 40 mV ya, sensor MPXM ini. Nah, kita kondisikan sama seperti tadi, karena kita menggunakan microcontroller yang tegangan levelnya adalah 3,3 volt ya, bukan milivolt ya. Kita gunakan ya, microcontrollernya adalah tegangannya 3,3, maka kita kondisikan 0 hingga 40 mV tadi ke 0 hingga 3,3. Nah, silakan dicoba. Kemudian gambarkan atau desain rangkaiannya. Tentunya ini agak sedikit berbeda ya. Nanti ketemunya agak sedikit berbeda. Silakan dicoba. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar atau hubungi saya secara private atau di DM. Demikian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.